Selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKI Surya Utama. Senang sekali Pak Jimmy bisa menjumpai adik-adik melalui sekolah minggu online. Terima kasih untuk papa mama, oma opa yang mendorong anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti sekolah minggu online hari ini. Ayo kita siapkan hati kita. Kita siapkan semuanya. Yang belum pakai baju, ayo pakai baju rapi, semua senang. Nah, nanti kita menyanyi bersama kakak-kakak guru sekolah minggu, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mengikuti kebaktian sekolah minggu penuh sukacita. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Kakak harapkan semua tetap sehat ya. Kita mau melakukan ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan hati yang riang gembira. Udah siap semua ya adik-adik? Sebelumnya saya mau memperkenalkan kakak-kakak yang ada di sini. Saya Cassandra, ini Kak Simfoni, dan Kak Cinta yang akan membantu kita menjadi pemusik pada hari ini. Adik-adik, kakak harapkan sudah siap dari kelas Prateka sampai dengan kelas 6 ya, kita akan beribadah sekolah minggu ya dengan hati yang riang gembira. Nah, Kak Foni, kita udah siap belum dengan lagu apa nih Kak Foni hari ini kita mau buka? Iya, adik-adik kita akan menyajikan lagu pujian Burung Pipit yang Kecil. Simfoni, kita akan melanjutkan ibadah dengan berdoa dulu ya adik-adik. Kita akan membuka ibadah sekolah minggu hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Audrey dari kelas 1. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami hari ini. Tuhan, tolong kami agar kami bisa belajar tentang firman Tuhan dan mengikuti sekolah minggu sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Kak Simfoni, apalagi setelah ini nih Kak? Iya, kita masih memuji Tuhan dengan lagu Yesus Sahabatku. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita adik-adik. Dia selalu menjadi sahabat kita dalam suka maupun duka. Yuk kita memuji bersama-sama adik-adik. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabatan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Nah, adik-adik, sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Esther, kakak mau mengajak adik-adik untuk menaikkan pujian Roh Kudus yang manis
bersama-sama. Kau buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Nah, adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk buka telinganya, persiapkan hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Esther. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Bapa yang Maha Baik, kini saatnya kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami dapat mengerti dan dapat melakukan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pernah tidak mengalami rasa takut atau bingung? Oh, ya, pasti pernah ya. Ada yang takut sendirian, atau ada yang takut gelap. Ada yang bingung saat mengerjakan PR atau ulangan. Atau ada juga yang bingung kalau papa atau mama sakit. Apa ya yang harus kita lakukan pada saat kita takut atau bingung? Nah, hari ini kita mau belajar dari kisah yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kisah ini diambil dari kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Yuk kita saksikan film berikut ini. Setelah itu, Yesus muncul sekali lagi di hadapan murid-muridnya di Danau Tiberias. Inilah yang terjadi. Simon Petrus, Thomas yang disebut si kembar, Nathanael yang berasal dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 murid Yesus lainnya sedang berkumpul. Simon Petrus berkata kepada yang lain, "Kami akan menangkap ikan." "Kami akan ikut denganmu," kata mereka. Mereka pergi naik perahu, tapi sepanjang malam mereka tidak dapat apa-apa. Saat matahari mulai terbit, Yesus berdiri di tepi pantai. Tapi para murid tidak tahu bahwa itu Yesus. Anak muda, kalian sudah menangkap ikan? Tidak satu pun. Tebarkan jala kalian ke sebelah kanan perahu. Kalian akan mendapatkan ikan. Lalu jala itu dilemparkan. Tetapi tidak bisa ditarik lagi. Sebab begitu banyak ikan di dalamnya. Murid yang dikasihi Yesus berkata pada Petrus, Itu adalah Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, ia memakai bajunya lagi, sebab sebelumnya ia melepaskan pakaian dan terjun ke dalam air. Murid-murid lain menyusul ke darat dengan perahu dan menarik jala yang penuh ikan. Mereka tidak terlalu jauh dari daratan, kira-kira 100 meter. Ketika mereka turun dari perahu, mereka melihat ada bara api dengan ikan di atasnya dan juga roti.
bawalah ikan yang baru saja kalian tangkap. Simon Petrus naik ke perahu dan menarik jala yang penuh dengan ikan besar ke darat. Semuanya ada 153 ekor. Meskipun ikannya banyak, tetapi jalannya tidak robek. Mari, kita makan. Tidak seorang pun berani bertanya padanya, "Engkau siapa?" Sebab mereka tahu bahwa itu Tuhan. Yesus mendekati mereka, mengambil roti, memberinya pada mereka, begitu juga ikannya. Inilah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari kematian. Adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus saat itu sedang berkumpul di tepi pantai Danau Galilea. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, karena Tuhan Yesus sudah 2 kali menemui mereka ketika mereka sedang berkumpul bersama-sama. Tapi Tuhan Yesus tidak bersama-sama mereka lagi. Waktu Tuhan Yesus ada, mereka tidak takut ada orang Yahudi yang membenci mereka. Tapi sekarang mereka takut, tidak ada yang membela mereka. Mereka juga bingung apa yang harus dilakukan. Biasanya setiap hari mereka mengikut Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Mereka melihat sendiri pada waktu Tuhan Yesus menolong orang banyak, mengajar orang, menyembuhkan orang sakit, atau mengusir setan. Akhirnya Petrus memutuskan untuk pergi menjala ikan bersama teman-temannya. Mereka mendorong perahu ke tengah danau dan sepanjang malam mereka berusaha menebar jala. Tapi tidak mendapat ikan. Mereka mendayung lagi ke tempat lain. Tapi jalannya tetap kosong. Mereka jadi tambah lapar, tambah capek, dan kecewa. Padahal adik-adik, nelayan adalah pekerjaan mereka sehari-hari pada waktu sebelum mengenal Tuhan Yesus. Jadi mereka sudah tahu betul di Danau Galilea itu di mana ada tempat-tempat yang banyak ikan. Di mana mereka bisa menjala banyak ikan. Tapi hari itu mereka tidak mendapat apa-apa. Ketika hari mulai siang, ada seseorang yang berdiri di tepi danau dan berkata kepada mereka, "Anak-anak, apakah kalian mempunyai lauk pauk?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Lalu, apa kata orang itu kepada mereka? Ya, betul. Orang itu berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka pun melakukan persis seperti yang dikatakan orang itu. Mereka menebar jala ke sebelah kanan, dan mereka kemudian berusaha menarik jala itu. Tapi kok ternyata susah sekali. Ya, berat sekali. Bersama-sama mereka mencoba. Wah, ternyata jala itu sudah berisi banyak sekali ikan besar-besar. Mereka kaget dan gembira sekali. Salah seorang murid, yaitu Yohanes, menjadi sadar bahwa orang itu adalah Tuhan Yesus. Ketika Petrus mendengar ucapan Yohanes, dia segera mengenakan pakaiannya, lalu terjun dan berenang menghampiri Tuhan Yesus. Murid-murid yang lain pun menyusul dengan perahu mereka yang penuh dengan ikan. Sesampainya di darat, mereka melihat bahwa Tuhan Yesus telah menyediakan ikan dan roti untuk mereka makan bersama. Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus tahu kesulitan murid-murid mencari ikan. Dan Tuhan Yesus memberkati usaha mereka. Ketika mereka mau taat untuk ikut perintah menyebarkan jala ke sebelah kanan perahu, mereka mendapat banyak sekali ikan besar. Tuhan Yesus juga tahu bahwa murid-murid capek dan lapar. Karena itu Tuhan Yesus sudah menyediakan kebutuhan mereka, ikan dan roti yang siap dimakan. Tuhan Yesus kemudian berkata kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan dan roti yang kalian tangkap itu." Tuhan Yesus menghargai hasil kerja keras murid-muridnya. Petrus dan teman-temannya kemudian mempersembahkan beberapa ikan untuk Tuhan Yesus. Dan banyak sekali ikan yang mereka tangkap hari itu. Ada 153 ekor ikan. Dan luar biasa, jala mereka tidak sobek sedikit pun. Setelah itu Tuhan Yesus mengajak mereka semua untuk sarapan bersama. Mereka pun makan bersama dengan sukacita.
Nah, adik-adik, melalui cerita hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai murid-muridnya. Kita bisa yakin bahwa Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Pada waktu kita takut, kita bisa berdoa kepada Tuhan, mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan ketenangan, damai sejahtera kepada kita. Yang kedua, Tuhan Yesus selalu peduli dan mencukupi kebutuhan murid-muridnya. Waktu murid-murid capek dan lapar, Tuhan menyediakan makanan untuk mereka. Tuhan juga memelihara kita lewat papa, mama, opa, oma. Nah, kita jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak pilih-pilih makanan, selalu makan apa yang disediakan di rumah. Tidak membuang-buang makanan, dan berterima kasih kepada mereka yang sudah menyediakan makanan untuk kita. Yang ketiga, kita juga belajar ya untuk taat melakukan perintah Tuhan. Dalam cerita tadi, murid-murid tetap taat melakukan perintah Tuhan, walaupun mereka capek dan lapar, dan Tuhan memberkati sehingga mereka mendapat banyak sekali ikan. Nah, kita juga harus belajar ya untuk selalu taat pada perintah Tuhan. Lewat papa, mama, mereka memberi perintah kepada kita untuk kebaikan kita. Waktu disuruh berhenti main gadget, ayo belajar, segera kita lakukan. Waktu diminta untuk membersihkan mainan atau membantu papa dan mama, kita juga mau melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat melakukannya setiap hari. Tuhan memberkati. Kita mau doa syafaat bersama-sama. Kita akan tutup mata, lipat tangan, saya akan pimpin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan yang Kau berikan buat kami. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan bencana alam yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati pimpinan-pimpinan dalam mengatasinya, dalam membantu masyarakat. Berkatilah Tuhan saudara-saudara kami yang terkena bencana. Mungkin pada saat ini mereka sedih, sakit. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kesembuhan buat saudara-saudara kami yang terkena bencana. Baik saudara kami di NTT, dimanapun yang ada di Indonesia Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami. Kami juga berdoa buat tim medis yang membantu kami untuk mengatasi pandemi COVID-19 Tuhan. Berkatilah dokter, perawat, tenaga medis dalam memberikan perawatan kepada pasien-pasien Tuhan. Berkatilah proses vaksinasi Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kesehatan juga buat seluruh tim medis ya Tuhan. Kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu Tuhan. Mungkin mereka menghadapi tes, Tuhan berkatilah mereka dalam belajar. Tuhan Yesus memampukan mereka dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik. Berkatilah Tuhan gereja kami juga Tuhan. Berkati para pendeta, berkati majelis, berkati seluruh staf gereja kami Tuhan. Biarlah dalam pelayanan mereka, dalam mereka membimbing kami, Engkau memberikan kemampuan dan hikmat buat para pelayan-pelayan gereja Tuhan. Kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami selalu mengasihi-Mu, kami memiliki dampak bagi orang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap kalian dalam keadaan sehat semua ya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan belajar ayat hafalan yang hari ini diambil dari Kejadian 21 ayat 22 yang bunyinya demikian. Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Kita ulang sekali lagi ya. Kejadian 21 ayat 22.
Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Nah, adik-adik nanti selesai ibadah, adik-adik bisa mengulang lagi ayat hafalan ini kepada papa, mama, kakak, atau adik ya. Oke, terima kasih. Adik, ketemu lagi dengan Karini. Kita akan membuat aktivitas hari ini. Nah, membuat jaring dan membuat ikan ya adik-adik. Kalian tahu nggak cara membuat ikan? Kita buat ikan, kalau nggak tahu bikin, suruh mama atau kakak buatkan ya, minta tolong. Oma opa juga kalau bisa gambar ikan bisa. Kita gambar ikan. Lalu kita gunting. Kita gunting gambar ikannya. Nah, jadinya seperti ini ya adik-adik. Nah, terus kita buat jaring. Karena kakak nggak tahu cara bikin jaring, kakak bikin yang kotak-kotak. Buat yang jarak-jarak yang besar-besar sedikit. Seperti ini nih adik-adik jaringnya. Habis itu kita tempel double tip, tapi sebelum itu kita tulis di sini ayat hafalan kita hari ini. Adik-adik tahu nggak? Tuhan bangkit, Tuhan yang menampakkan diri adalah Tuhan yang peduli akan kebutuhan umatnya. Seperti adik-adik juga, Tuhan peduli sekali. Nah, kita tempel di jaring. Nah, kakak ada bikin satu lagi. Adalah keinginan kalian seperti mau apa. Seperti misalnya mau itu sekolah lagi. Kalian mau tetap lebih semangat lagi. Kita tulis. Tulis di sini apa yang kita mau. Nah, jadinya seperti ini ya adik-adik. Jangan lupa kirim ke kakak hasil kalian. Sampai jumpa lagi. Nah, adik-adik, kita sudah tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat adik-adik berikan melalui nomor yang sudah tertera, dapat ditransfer, ataupun juga nanti dengan mengumpulkan di amplop dan nanti memberikannya ke gereja. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami. Kami memberikan persembahan kami, biar kiranya Engkau boleh menyucikan dan menguduskannya dan dipakai oleh pelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, adik-adik, tidak terasa kita sudah hampir selesai ibadah sekolah minggu hari ini. Nggak terasa ya Kak Foni ya? Iya, waktunya cepat sekali. Iya, waktu ya, cepat Kak. sekali. Kalau waktu bersama Tuhan biasanya kita lakukan dengan riang gembira dan tidak terasa waktu kita akan selesai hari ini. Tapi adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik untuk menaikkan pujian sekali lagi sebelum kita tutup ibadah kita hari ini. Yuk Kak Foni. Yuk adik-adik, kita akan menyanyikan lagu pujian Dia Lahir Bagi Kami. Kami,
sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kak Foni habis itu. Adik-adik, kita akan menerima berkat dari Bapak Pendeta Jimmy Santoso. Setelah mengikuti sekolah minggu, menyanyi, mendengarkan firman, kita akan bersuka cita dalam kehidupan kita. Karena berkat-berkat Tuhan selalu melengkapi kita semua. Terimalah adik-adik berkat dari Tuhan. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus akan selalu menyertai kehidupanmu bersama keluarga dimanapun kita berada. Amin. Adik-adik, ya kan, kita sudah sampai pada penutup, ya kan, dan Pak Jimmy sudah memberikan berkatnya. Jangan lupa adik-adik, kita akan bertemu lagi di ibadah sekolah minggu di minggu depan. Betul kan Kak Foni ya? Betul Kak Iya. Sandra. Dan adik-adik, sampai jumpa dan tetap sehat selalu dan jaga kesehatannya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.